Teman-teman dipersilakan untuk bersatu teduh. Hari ini kita berkumpul sebagai umat yang dipanggil untuk berani hidup di dalam kebaikan. Dalam gemuruh dunia yang kadang gelap dan kadang juga terang. Banyak jalan yang menyesatkan dan cobaan yang berat sebagai remaja. Kita sering bingung untuk mencari arah. Tapi ada satu panggilan yang jelas, panggilan untuk tetap berjalan dan dalam terang. Panggilan untuk memilih yang baik dan benar, dan kebenaran itu adalah dalam Dia. Jadi sekarang dengan iman kita masuk ke dalam rumahnya. Mari kita memasuki hadiratnya dengan bangkit berdiri dan menyiapkan hati untuk dengan tetap bangkit berdiri, aku mau ngajak kita untuk menyampaikan khotbah secara bergantian. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Kami juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, lagu yang akan kita nyanyikan ini menggambarkan betapa besarnya Tuhan menciptakan bintang-bintang dan yang sangat bergemerlapan di langit. Sama seperti itu, di dunia yang penuh kejahatan dan cobaan ini, bukan hanya dipanggil untuk tidak jahat atau baik di dalam diam. Kita dipanggil untuk secara aktif bersinar, untuk menjadi terang lewat perbuatan kita, kata-kata kita, dan tindakan kasih kita. Kita adalah bintang-bintang gemerlapan yang harus mencamarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kegelapan. Mari kita masuk dalam penyembahan ini, menyadari kebesaran dan Sang Pencipta, agar kita diperkuat untuk menjalani panggilan kita sebagai terang dan garam dunia. Mari kita nyanyikan lagu KJ 64 Bila Ku Lihat Bintang nomor 8. Ya Tuhan
sangatlah keras. Banyak godaan untuk kita mengikuti arus yang salah, itu nyata. Tapi panggilan kita adalah yang lebih benar untuk hidup dalam kebaikan dan memilih yang benar. Mari pada pagi hari ini kita datang bersama-sama letakkan segala beban dan niatan hati kita di hadapan salibnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang terbuka dan siap untuk dibuatkannya. Menyampaikan lagu pada kaki salibmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini dengan hati yang terbuka. Kami mengakui, ya Tuhan, bahwa hidup ini di dunia ini tidaklah mudah. Banyak sekali kejahatan dan cobaan dan godaan yang berusaha menjatuhkan kami, khususnya sebagai remaja. Godaan untuk ikutan-ikutan, tekanan yang dari pertemanan, dan terpaan dosa dari mana-mana. Seringkali membuat kami lemah dan ragu. Karena itu kami bersyukur untuk panggilanmu yang mulia. Terima kasih karena Engkau tidak memanggil kami untuk mengikuti dunia, tetapi untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran-Mu. Panggilan itu memang berat, Tuhan, tapi kami percaya itu adalah panggilan yang penuh tujuan dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat berita anugerah pada hari ini dibawakan dari Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku. Hai Israel, aku telah membentuk engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa
Pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Lagu yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa dalam tiap langkahku Tuhan menuntun kita dan melangkah dengan kekuatannya sendiri. Tapi dengan tuntunan Dia memanggil kita untuk menjadi pembawa kebaikan yang aktif. Mari kita menyanyikan dengan keyakinan bahwa kita siap melakukan untuknya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, pernah gak sih kita mikir bahwa yang penting aku tuh gak ngelakuin kejahatan, aku gak ganggu orang-orang, aku baik-baik aja. Tapi saudaraku, panggilan kita sebagai remaja Kristen bukan cuman tidak jahat, melainkan secara aktif berbuat baik. Kristus memanggil kita untuk menjadi terang dalam dunia, untuk tidak bisa disimpan di kolong tempat tidur, tapi harus ditaruh di atas kaki duga agar menerangi seluruh ruangan. Kita dipanggil untuk menjadi garam yang memecah kebusukan di dunia ini. Mari kita menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Lahir
berdoa. Ya Allah, kami mau menyambut Kristus Sang Raja kebenaran itu dalam hidup kami, lewat kesediaan kami menjadi pelaku-pelaku dan pewarta kebenaran-Mu. Maka kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, menguasai diri kami seutuhnya ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Sehingga akhirnya kami ditolong dan dimampukan untuk boleh menyelami kebenaran firman-Mu dalam pikiran dan kehendak kami yang terbatas. Dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan tema yang diberikan kepada saya oleh teman-teman pengurus. Goodness is not equal with silence. Dan bacaan yang sama-sama kita akan renungkan menjadi dasar dalam perenungan pagi ini. Ada dua bacaan. Bacaan yang pertama diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan bacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Kita baca terlebih dahulu bacaan yang pertama dari Roma pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Boleh ditampilkan saja slide-ku depan. Seberapa banyak dari kita yang membawa Alkitab cetak? Atau kebanyakan bawa Alkitab HP kudusnya? Oke, kalau begitu supaya menyesuaikan juga saya membaca dari versi digital, itu berarti versi terjemahan baru yang pertama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, karena hanya 2 ayat kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita beranjak ke bacaan yang kedua dari Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Pointernya lobek. Saya bilang next aja begitu ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan bacakan ayat 9, teman-teman ayat 10, begitu seterusnya sampai 21. Kita baca secara berbalasan. LAI memberi judul perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Boleh next? Teman-teman, kita mengenal sebuah pepatah, diam itu katanya emas. Pernah dengar pepatah ini? Nah ya, di sekolah kalau belajar pepatah bahasa Indonesia ada salah satu pepatah yang bilang diam itu emas. Nah, pepatah ini hendak mengajarkan kita bahwa diam seringkali lebih baik daripada berbicara tapi omong kosong. Atau berbicara tapi sia-sia, berbicara tapi menyakitkan, tidak benar atau negatif. Jadi ya lebih baik aja diam daripada harus bicara. Harus tong kosong bunyinya nyaring bunyinya. Jadi ya udah lebih baik diam saja kalau begitu. Nah, tapi pertanyaannya rekan-rekan, apakah diam selalu menjadi pilihan yang terbaik? Atau apakah diam selalu menjadi pilihan yang tepat dalam segala situasi? Boleh next? Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada 28 Januari 1986. Ada yang sudah lahir di sini? Teman-teman, tentu Bapak Ibu Penatu ada yang sudah lahir mungkin. Teman-teman ada yang sudah lahir 1986? Belum, saya juga belum ya teman-teman. Nah, waktu itu dunia dikejutkan dengan pesawat ulang-alik yang bernama Challenger yang meledak hanya setelah 73 detik ketika ia diluncurkan. Ledakan itu menewaskan 7 astronot, teman-teman. Termasuk salah seorang guru sekolah dasar yang terlibat atau berpartisipasi di dalamnya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Sejak lama sebetulnya beberapa insinyur di kontraktor utama NASA, lembaga Badan Antariksa Internasional, termasuk yang bernama Morton Thiokol, sudah memperingatkan tentang kelemahan pada kompon segel karet di roket pendorong yang disebut O-ring. Ada sebuah komponen begitu ya dalam pesawatnya, dan mereka tahu bahwa pada suhu dingin kompon karet ini yang namanya O-ring tadi tidak berfungsi optimal dan bisa menyebabkan kebocoran bahan bakar. Untuk itu menjelang peluncuran karena suhu waktu itu sangat rendah, beberapa insinyur mendesak agar peluncuran ditunda. Jadi karena dingin lalu kompon karetnya tidak dapat berfungsi. Jadi usulnya adalah ditunda. Namun dalam rapat dengan NASA, peringatan itu kemudian tidak dihiraukan. Usulan itu tidak didengar. Apa yang membuat usulan itu tidak didengar? Yaitu karena adanya tekanan politik dan tuntutan publik yang sangat besar. Akhirnya insinyur-insinyur tersebut termasuk di dalamnya Morton Thiokol tadi yang awalnya mendukung penundaan, koar-koar untuk ya sudah kita tunda saja, tapi akhirnya berubah sikap setelah mendapatkan penekanan. Dan mayoritas insinyur yang hadir dalam rapat tersebut termasuk di dalamnya Morton Thiokol ini kemudian memilih untuk diam, no comment. Akhirnya pesawat Challenger ini tetap diluncurkan sesuai dengan jadwal. Usulan tadi tidak dihiraukan. Dan betul
Sesuai dengan prediksi, o-ring, kompon karet tadi gagal berfungsi akibat suhu dingin. Bahan bakarnya kemudian bocor dan akhirnya roket meledak tepat di depan mata jutaan. Apa salah satu faktor yang mempengaruhi? Itu ada banyak faktor, termasuk kesalahan teknis, termasuk cuaca dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau bilang dan saya mau sorot, salah satu faktornya adalah karena diam kali dianggap sebagai sebuah persetujuan, afirmasi terhadap keputusan yang keliru. Kadang kalau dalam sebuah pertemuan, sebuah rapat, ya, kalau kita memilih buat diam maka kita dianggap setuju, begitu kan? Jadi gimana ibu bapak, jadi gimana teman-teman? Lalu tidak ada masukan sekali, tidak ada protes sama sekali. Akhirnya apa yang diputuskan dianggap setuju. Oh berarti kita semua setuju ya? Setuju. Syukur-syukur kalau keputusannya adalah keputusan yang baik dan kita mengaminkan bahwa ya kita setuju dengan itu. Tapi bagaimana jika keputusannya adalah keliru? Bagaimana jika keputusannya adalah keputusan yang tidak benar? Apakah kita tetap diam? Karena seringkali diam biasanya juga merupakan cara kita untuk mengamankan diri sendiri. Apalagi kalau kita lihat cerita tadi, begitu ya. Kalau kita lihat cerita dari para insinyur tadi, Morton Thiokol tadi salah satunya, ada tekanan yang ia dapatkan. Jadi daripada saya terancam, daripada saya tertekan, ya mending saya diam. Setidaknya saya dianggap setuju atau setidaknya saya dianggap abu-abu, setuju enggak setuju pun enggak. Akhirnya kalau ada kesalahan, akhirnya kalau ada kekeliruan dalam keputusan, saya bisa bilang bahwa saya enggak bilang setuju kok. Saya enggak bilang enggak setuju kok dan lain sebagainya. Jadi diam bisa jadi merupakan sebuah ekspresi dari ketakutan kita untuk mengatakan yang benar. Terlebih ketika ada penekanan, ketika ada ancaman. Bahkan diam juga bisa jadi menunjukkan ketidakpedulian. Sikap apatis kita tidak mau ikut campur terhadap keputusan yang sedang digumuli, keputusan yang sedang dibahas. Tentu ini bukan maksudnya mendiskreditkan teman-temannya introvert. Ya. Saya percaya juga bukan berarti teman-teman introvert ketika melihat sesuatu yang tidak benar memilih untuk diam terus, begitu ya. Tapi mari sama-sama kita kritisi. Apakah diam kita adalah sebuah diam dalam bentuk atau dalam alasan, dalam motivasi kita mau cari aman? Apakah diam kita adalah sebuah cara kita untuk tidak langsung kemudian, secara tidak langsung kemudian bahwa saya cuci tangan terhadap keputusan apapun yang dipilih? Nah pertanyaannya teman-teman, next. Dalam situasi seperti apa kita seringkali memilih untuk diam daripada mengatakan sesuatu yang benar? Sekolah misalnya, situasi apa yang membuat teman-teman memilih untuk tetap diam dan enggan untuk berkata apa yang benar? Mungkin ketika ada teman-teman atau dicontek, daripada gue dimusuhin ya udah deh. Atau mungkin juga ketika teman-teman ada di kepanitiaan OSIS, lalu melihat kok ini ada yang janggal ya laporan dari bendaharanya. Kok ada yang gak masuk ya nota yang tadi saya kasih. Oh kok ada angka yang kurang ya padahal saya laporkannya begini. Lalu kita pilih diam demi menyelamatkan nama baik bendahara tersebut misalnya. Karena mungkin bendahara itu adalah teman baik kita. Atau mungkin ketika kita melihat teman-teman kita yang mendapat perilaku kekerasan, dibully, atau bahkan dilecehkan secara seksual. Apakah kita memilih untuk diam daripada nanti kita kena juga batunya, daripada nanti kita juga jadi korban, jadi ya sudah diam aja tutup mulut. Atau mungkin kalau di rumah ketika kita tahu bahwa adik atau kakak kita berbohong kepada orang tua kita demi mendapatkan izin. Padahal sebetulnya main jauh tempat yang sebetulnya.
Mana situasi yang membuat kita milih untuk diam dalam rangka cari aman? Mana situasi yang membuat kita memilih untuk diam tapi sebetulnya kita sedang melanggengkan, meneruskan, membiarkan ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Itu teman-teman, hati-hati, diam yang demikian bukan emas. Tidak semua diam itu emas. Diam yang mengabaikan ketidakadilan, diam yang mengabaikan ketidakbenaran, diam yang mengabaikan ketidakjujuran bukan diam yang emas. Namun diam yang demikian justru merupakan pengabaian, escape kita, pelarian kita yang kita lakukan terhadap tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Bukankah seringkali akan kejahatan, kekacauan terjadi bukan karena kita kurang orang baik atau bukan karena banyak orang jahat. Seringkali itu jadi terjadi orang baik pilih untuk bangsa ini nggak kurang kok orang baik. Gereja kita nggak kurang orang baik. Sekolah kita nggak kurang orang baik. Seringkali orang baik memilih untuk diam. Itulah kejahatan dan kekacauan terjadi. Bukan hanya karena adanya orang jahat. Lalu teman-teman, bagaimana kedua teks bacaan kita hari ini dapat menginspirasi kita? Memang kita perlu jujur bahwa kedua teks ini baik Galatia maupun Roma tidak secara eksplisit semacam memberi kiat-kiat praktis terhadap apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak diam dan lain sebagainya. Tapi kita bisa belajar sebuah cara pandang atau prinsip dari kedua teks ini. Saya mengajak kita untuk pertama kali melihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang belum akrab dengan ayat ini? Rasa-rasanya sudah semua ya. Ini ayat yang cukup terkenal, favorit. Bahkan mungkin sudah kita tahu, sudah kita hafal sejak sekolah minggu. Ada nyanyiannya. Cita. Ada ya nyanyiannya ya. Buat hafal katanya buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh next. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Boleh next. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pasti kakak sekolah minggu kita bilang itulah buah-buah roh. Jadi kita bayanginnya ada berapa tuh? Ada berapa nilai di situ? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 buah. Gitu ya. Itu buah-buah roh karena ada 9. Tapi coba lihat lagi teksnya teman-teman. Menariknya Paulus tidak bilang buah-buah roh. Tapi kata Paulus, namun buah roh ialah. Bukan the fruits of spirit, jamak. Tapi the fruit of tunggal. Jadi mungkin ketimbang kita melihatnya sebagai buah-buah yang ada 9, boleh next lagi. Kayaknya lebih tepat untuk kita artikan seperti ini kalau kita pengen imajinasikan dengan gambar gitu ya. Jadi 9 nilai ini adalah paket lengkap teman-teman. Bukan kita pilih deh di antara 9 mana 3, 2 gitu. Bukan. Tapi semacam paket lengkap. Buah roh ialah. Bukan buah-buah roh ialah. Something different. Bukan jamak tapi Paulus pakai kata tunggal. Namun buah roh ialah bla 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 bla. Artinya nilai-nilai ini menjadi konsekuensi dari orang percaya. Orang percaya yang seperti apa? Kalau baca teman-teman nanti lebih lengkap perikopnya. Orang percaya yang tidak lagi hidup berdasarkan keinginan daging, tetapi dipimpin oleh roh. Dan menariknya teman-teman, Paulus menggunakan istilah dalam dunia agrikultur ini, boleh next, buah roh. Buah ini kan istilah pertanian, perkebunan begitu ya.
Dan kalau kita bayangkan kata buah ini kita lekatkan pada sebuah pohon, maka kita tahu teman-teman bahwa cara paling mudah untuk mengenali sebuah pohon adalah dengan melihat buahnya. Ya, semua pohon berbuah, atau bunganya, cara paling mudah. Ya bisa sih dibawa ke laboratorium, lalu dicek apakah ini dikotil, monokotil, spesies apa. Tapi kan itu butuh proses panjang. Hanya cara paling mudahnya kalau kita mau mengenal sebuah pohon, oh itu pohon mangga, ya lihat buahnya buah apa. Buah mangga. Pernah teman-teman ketemu pohon mangga yang berbuah apel? Kalau ada boleh difoto besok-besok ya. Rata-rata buah yang dihasilkan pasti sesuai dengan pohonnya. Makanya cara paling mudahnya adalah ya kenali buahnya. Untuk itu teman-teman, kata buah di sini yang Paulus katakan merujuk pada sesuatu yang terlihat. Buah itu terlihat, bisa diukur, bisa dinilai oleh orang lain. Lewat buah itu kita bisa kenal pohonnya. Lewat buah itu kita bisa lihat di pohon masih hidup atau udah mati. Jadi ketika Paulus bilang buah, ini bicara soal sesuatu yang tampak, yang dilihat, yang ditunjukkan secara sengaja, supaya orang mengenal siapa kita. Buah. Kalau roh bekerja secara spiritual dan di dalam diri kita, orang nggak tahu apakah kita adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau tidak, karena dia bekerja dalam hati, tak terlihat. Tapi buahnya, jadi sejauh mana kamu tahu bahwa hidupmu dipimpin oleh roh? Lihatlah buah. Roh bekerja secara internal, tapi buah itu pasti konkret dan terlihat secara eksternal. Bisa dilihat orang, bisa diukur orang. Buah itu ternyatakan melalui kata, sikap, tindakan, dan pilihan-pilihan kita. Itu berarti buah tidak dihasilkan dari proses yang pasif. Supaya sebuah pohon berbuah, ya harus dipupuk, ditanam, tebang sedikit, dipotong daun-daunnya. Itu berarti buah lahir dari sebuah usaha yang aktif. Kita tidak bisa berharap hanya diam saja demi buah itu. Tidak, kita harus berupaya. Kita harus punya effort untuk bisa berbuah. Nah, cara pandang ini menuntun kita untuk membaca Roma 12 ayat 9 sampai 21 secara lebih jernih. Teks bacaan yang kedua ini lebih banyak berisi catatan praktis teman-teman mengenai hidup dalam kasih. Boleh next? Next lagi Kak. Next lagi. Jadi setelah Paulus kemudian pada pasal 1 sampai 11 menjelaskan tentang arti keselamatan yang telah kita terima. Pasal 12 sampai seterusnya memang lebih banyak bicara soal bagaimana keselamatan itu dihidupi melalui cara-cara praktis dalam hidup. Makanya kalau kita baca ayat pasal 12 sampai seterusnya, maka teman-teman akan banyak menemukan perintah-perintah, nasihat-nasihat. Dan menariknya, pada perikop yang kita baca, semua tindakan praktis itu dimulai dengan sebuah kata perintah atau anjuran atau larangan yang ditandai dengan akhiran lah. Boleh next? Coba teman-teman lihat. Ada berapa kata berkata dengan imbuhan lah di sini. Enggaknya yang saya coba catat, tapi kayaknya juga masih ada yang terlewat. Hendaklah, berpautlah, janganlah, biarlah, bersukacitalah, turutlah, usahakanlah, berkatilah, hiduplah, lakukanlah, dan kalahkanlah. Ada lagi lah yang lain? Yang terlewat? Layanilah, apa lagi? Bantulah. Apalagi yang kelewat? Nah, semua kata-kata ini
menunjukkan bahwa kasih, kalau kita bilang hidup dalam kasih hal yang pasif. Kasih adalah tindakan aktif. Makanya Paulus pakai kata yang lah ini. Sebuah anjuran, sebuah nasihat, sebuah ajakan, sebuah larangan untuk menyatakan bagaimana sejauh mana tolak ukur kita dibilang hidup dalam kasih. Kita lakukan apa yang Paulus anjurkan tadi. Paulus larang, Paulus nasihatkan, Paulus ajak tadi. Dia konkret, teman. Kasih tidak pernah abstrak. Kasih itu selalu konkret. Untuk itu hati-hati kalau seringkali kita pakai kata kasih untuk memilih diam dan bungkam terhadap tidak benaran. Kali kan kita bilang, dia kan anggota jemaat kita. Dia kan satu persekutuan dengan. Nanti dia malah malu gak datang ke gereja. Atau kita bisa bilang kadang ampuni aja udah. Gak usah diketahui. Kasihanlah dia. Kali hati-hati ya teman-teman. Seringkali jadi excuse kita untuk membiarkan tidak benar, keadilan dan ketidakadilan. Padahal kasih adalah pilihan yang aktif dan tegas. Next, bahkan perikop ini dengan jelas dimulai dengan sebuah pilihan yang sangat lugas. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Dalam terjemahan baru 2, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang. Kasih tidak pernah abu-abu, teman-teman. Kasih selalu merupakan sebuah pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan yang baik, yang berpaut pada kebaikan. Bukan. Untuk itu tepat katanya next. Kasih itu adalah sebuah pilihan. Kasih itu adalah sebuah tindakan yang didorong oleh keinginan. Dan kamu bisa memilih kasih seperti apa yang kamu lakukan. Kata Paulus, kasih yang berpaut pada yang baik dan membenci. Kita bohong kalau kita bilang kita mengasihi dia, kita, keluarga kita, teman sekelas kita, tapi kita membiarkan dia hidup dalam kejahatan. Kita membiarkan dia hidup dalam ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Kasih dan kebaikan selalu menjadi dua hal yang seiring. Begitu, kasih tidak seharusnya membuat kita justru tidak punya sikap dan bersembunyi di balik diam kita. Ketika ada ketidakbenaran, ketidakadilan, dan ketidakjujuran diperhadapkan pada kita, ya udah kita tutupin itu dengan kata kasih. No. Kasih adalah sebuah pilihan nyata yang cenderung pada kebaikan. Dan bahkan pada bagian akhir perikop ini justru lebih lugas lagi. Next. Katanya dalam terjemahan baru 2, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi good must speak louder than evil, dan daripada kejahatan. Kebaikan harus lebih keras bersuara daripada kejahatan. Kebaikan harus lebih menang daripada kejahatan. Kalau di dunia sekarang, di dunia digital, di dunia TikTok teman-teman, kejahatan terpampang nyata, maka kebaikan harus semakin terpampang nyata. Kalau kejahatan di zaman sekarang makin bersuara, gak malu-malu lagi sekarang orang buat jahat. Teman-teman bisa lihat berita, orang rasanya gak punya malu sekarang untuk buat jahat. Slow aja, dan senang-senang aja tampil di media, tampil di layar kaca, tampil di berita, senyum-senyum bahkan. Maka kebaikan harus lebih bersuara. Itu hukumnya teman-teman. Itu prinsip kita sebagai anak-anak. Mana kejahatan semakin bersuara, di situ kebaikan harus lebih bersuara. Dan siapa yang punya tanggung jawab itu? Kita, orang percaya.
Maka pertanyaannya teman-teman, akhirnya apa yang bisa kita bawa pulang next untuk menjadi pesan bagi kita sepulang dari persekutuan ini, sepulang dari ibadah ini. Boleh next? Ada 3 hal yang setidaknya kita sama-sama bisa pelajari pada hari ini. Yang pertama, next, bahwa diam tidak selalu emas. Kadang diam berarti bisa jadi membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran terus berlangsung. Dan orang percaya dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran, keadilan, kebaikan, sekalipun ada tekanan dan risiko. Jangan pakai kata diam, amankan diri sendiri. Jangan bersembunyi di balik diam untuk cuci tangan. Yang kedua, kasih itu aktif, bukan pasif. Kasihi bukan berarti membiarkan kesalahan tetap terjadi. Tapi seringkali mengasihi, memanggil kita juga, lagi di zaman sekarang teman-teman remaja, memanggil kita untuk berani juga menegur teman circle kita. Berani menyatakan kalau dia salah. Berani untuk memilih yang baik dan berani untuk berpaut pada kebenaran. Berani untuk bilang bahwa itu salah dan saya tidak suka, kami tidak suka. Berani untuk menyatakan kepada teman satu circlemu bahwa itu keliru, kamu harus berubah. Tentu dengan cara yang berhikmat, tentu dengan cara-cara yang penuh kasih. Katakanlah itu. Ketika ketidakbenaran terjadi, ketika ketidakadilan terjadi. Dan yang ketiga next, kebaikan harus lebih bersuara daripada buah roh yang kita miliki mesti nyata lewat sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Ingat, buah itu terlihat, buah itu bisa diukur. So, perlihatkanlah buah kita. Kita tidak bisa bilang dan mengklaim bahwa aku dipenuhi Roh Kudus, aku dipenuhi Roh Kudus. Kita nggak bisa klaim bahwa aku Roh Kudus bekerja dalam diriku. Nggak bisa hanya sekedar klaim itu. Kita buktikan lewat buah roh yang nampak dalam diri kita. Yang lewat buah roh yang nampak dengan kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Dan harus lebih bersuara. Kebaikan lebih harus bersuara daripada. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, urapilah bibir kami. Tolonglah hidup kami agar melalui diam maupun suara kami sebagai remaja-remajamu akan kebenaran, kebaikan. Selamat siang, saya Hamid. Belum. Saya menggantikan penatua Ucok hari ini. Bagian mungkin sudah mengenal saya di kelas beta ya. Mungkin firman ini mengatakan, diam itu emas, kadang benar, kadang ini. Saya sempat bicara sama Kenny dengan anekdot. Diam memang emas. Epo is diamond. Kadang kita bukan hanya melipat tangan, kadang kita bukan hanya berpangku tangan, tapi kita mau turun tangan dalam setiap kebaikan kita. Kita bangkit diri, kita merespon firman Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, pada Yesus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak pinggan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula banter mati.
Ah, damai kuat. Karena ia Pada kudus. Gereja yang kudus dan am. Kan orang kudus. Yang Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami sudah mendengar firman-Mu dan ajari kami untuk memilih berani berbicara yang benar dan tidak diam. Sekarang kami mau berdoa beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini, berdoa agar semua pemimpin bisa memimpin bangsa ini dengan baik, jujur, dan adil, takut akan Tuhan. Pokok doa yang kedua, kami mau berdoa untuk persiapan Natal, berdoa agar persiapan bisa sesuai dengan kehendak-Mu dan berjalan sesuai rencana-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sekolah, kuliah, atau kerja, agar Tuhan yang pimpin tiap perjalanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir hari ini, mungkin karena sakit atau daya pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan tolong. Tuhan, ini semua doa kami, Tuhan yang dengar dan tolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki sesi persembahan. Buat yang memiliki amplop persembahan boleh minta untuk angkat tangan setinggi mungkin agar bisa dibantu oleh pelayan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan aku akan diberi suatu takaran yang baik, yang diparatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi persembahan sambil menyanyikan lagu PKJ 146 Bawa Persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang sederhana ini. Limpahkanlah berkat-Mu agar menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.
Aku mendapatkan poin-poin penting dari firman beliau. Poin-poin penting itu aku catat tadi. Diam adalah bentuk ketakutan dan ketidakpedulian. Diam seringkali bukanlah sikap yang netral. Diam bisa menjadi takut, menyeramkan dan kebenaran. Tidak peduli dengan keadaan sekitar. Dia membiarkan kejahatan bang. Kasih itu aktif bukan pasif. Itu inti dari kasih dan kebaikan, bukanlah diam, tetapi tindakan kasih yang sejati memanggil kita untuk bersuara dan bertindak. Oleh karena itu, respon kita atas firman ini adalah mengundang Tuhan untuk penuhnya bertahta dan memberikan dalam hati kita. Hanya karena Kristus itu bertahta di dalam kita, kita dapat memiliki hati yang penuh dengan kasih, yang aktif dan keberanian. Mari kita menyanyikan respon kita dengan lagu Datanglah dan Bertahta. Memilih
Teman-teman, pergilah jadilah duta kebenaran Kristus lewat suara maupun diammu, lewat tindakan maupun pilihanmu. Nyatakanlah otoritas Allah dalam setiap hidup kita. Katakanlah bahwa kebaikan akan selalu menang daripada kejahatan. Terimalah berkat Allah. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Datanglah dan Bertata sekali lagi. Teman-teman, ibadah pada hari ini telah selesai. Teman-teman dipersilakan duduk untuk dan bersatu teduh.
Selamat hari Minggu semua. Harta lisan minggu ini. Next. Welcome buat teman-teman yang baru datang di KR Bernias. Tema kebaktian hari ini, Goodness is not equal with silence, dari Saudara Putra Arliandi. Minggu depan temanya True Faithfulness dari Kak Deni Telambanua. Job pelayan minggu ini, pemimpin liturginya ada Ko Brian, PP-nya ada Cikeni, BWDS-nya ada aku, BIC-nya ada Cistef, MCCG-nya ada Cijeslin O, absennya ada Jennifer. Minggu depan pemimpin liturginya ada Cebela, PP-nya ada Novita, BWDS-nya ada Cinatania, PIC-nya ada Marvel, MCCG-nya ada Marvela dan Ceselena, absennya ada Abel. Job pemusik minggu ini, pianisnya ada Cimitzi, fillernya ada Ko Andre, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Philip dan Abel, drumnya ada Ko Carlos. Minggu depan pianisnya ada Timo, gitarisnya ada Cedric, singernya Justin dan Grace, drumnya ada Ko Hansel. Job Mumet minggu ini, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Kalista, switcher dan kamera belakangnya ada Ethan. Minggu depan soundnya ada Ko Darren, slide-nya Philip, switcher dan kamera belakangnya ada ODM. Job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Civanessa, Asher kolektannya ada Vigo, Gavin, Nina dan Cikenia. Minggu depan PJTD-nya Ko Niko, Asher kolektannya Ko Kristensen, Ko Habel, Jefflin sama Ilona. Jadwal pembinaan hari ini libur. Happy Sunday semua. Halo, Happy Sunday semuanya. Kita hari ini mau main game, tapi sebelum kita main game, aku mau infoin dulu tanggal 5 Oktober kebaktian kita gabung guys di atas. Oke, jadi KRKM. Mak. Kebaktian kita gabung di Semak 1 KRKM. Jadi kalian bisa gabung ibadah di sana, oke? 5 Oktober, jangan lupa. Oke, aku mau main games, gampang aja. Aku minta buat kalian bangkit berdiri. Games ini ada pemenangnya guys, tapi cuma 3. Ayo bangkit berdiri. Ayo. Oke, jadi gamesnya itu kalian ikutin gerakan aku, tapi jangan ikutin apa yang aku pegang. Ngerti gak? Ikutin gerakan aku, tapi jangan ikutin apa yang aku pegang. Kita contoh dulu kali ya. Coba kalian rentangin tangan kalian. Terus gerak-gerakin. Terus aku minta kalian buat pegang telinga. Ada yang pegang hidung? Oke, jadi ikutin gerakan aku, tapi jangan ikutin apa yang aku pegang. Ya. Oke. Ulang lagi ya. Aku minta kalian buat muter di bangku aja, muter. Duduk. Berdiri. Pegang rambut. Oke, udah pada ngerti ya, kita mulai ya. Aku cuma mencari 3 pemenang aja. Oke.
Oke, kita mulai. Rentangin tangan kalian, gerakin ke atas, duduk, tangan gerakin ke atas, berdiri, pegang mulut. Ayo, siapa yang nggak pegang mulut? Ada yang nggak pegang mulut? Oke, lagi. Muter, duduk, bangun, muter, pegang mata, pegang matanya, pegang mata. Ada yang nggak pegang mata? Ayo, yang nggak megang mata boleh duduk. Ini kayak pada jago-jago ya sebenarnya. Susah nih jadi pemenangnya nih. Gimana caranya biar kalian keliru? Oke, lagi. Rentangin tangan kalian, gerak-gerakin lebih cepat. Lebih cepat. Ke atas, samping. Ke atas, samping, perut. Waduh, kayak banyak nih pemenangnya nih. Lebih susah kali ya, mungkin aku minta kalian ambil barang. Oke? Aku minta kalian buat muter. Muter. Aku mau gelang 1. Ayo. Iya, kasih aku. Oke. Ada lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, yang nggak kasih gelang boleh duduk. Maksudnya yang pakai gelang sama yang kasih aku gelang berdiri, tetap berdiri. Yang nggak kasih boleh duduk. Ini boleh diambil lagi gelang siapa? Oke. Ada berapa nih? 5 ya? Oke. Aku minta kalian rentangin tangan kalian lagi. Ke atas, lebih cepat gerakannya. Aku minta kalian buat kasih aku botol. Mantap. Betul, aku paling Oke, boleh duduk. 4. Oke, buat 4 orang tadi itu pemenangnya ya guys. Boleh hadiahnya. Buat yang tadi menang boleh maju. Dapat hadiah. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Ya, gitu aja. Oke teman-teman, CG kita selesai. Sampai ketemu minggu depan.